Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Nurhidayah, kelas 11 TKJ 1, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar komunikasi data. Yang pertama yang akan kita bahas di slide ini adalah perbedaan utama TCP atau IP dan model OSI. 1. TCP atau IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Padahal OSI adalah model konseptual. 2. TCP atau IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem. 3. TCP atau IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapis. 4. TCP atau IP mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. 5. TCP atau IP berwujud, sedangkan OSI tidak. 6. TCP atau IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Di slide ini ada penjelasan 7 layer OSI. 1. Application, 2. Presentation, 3. Session, 4. Transport, 5. Network, 6. Data link, 7. Physical. Di slide ini terdapat penjelasan layar TCP atau IP. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. Layar TCP atau IP. 1. Network Access, berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam mengirim data. 2. Transport, berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer, mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Internet, berfungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet layer memiliki 1 protokol yaitu TCP atau IP. 4. Application, berfungsi menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer adalah HTTP, FTP, POP3, SMTP. Penjelasan dari UDP. Pengertian UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Berikut adalah fungsi dari UDP. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. 3. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. 4. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. 5. Tidak membutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirim pesan, sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Cara kerja dari UDP. Terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Kelebihan dan kelemahan UDP. Kelebihan, hanya membutuhkan resource kecil. Bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Kekurangan, tidak bisa melakukan briefing, tidak mendukung mekanisme flow control, tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.